Halo teman-teman, pada konten kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang teori Skinner. Tanpa basa-basi, saya akan mulai pertamanya dengan biografi. Burrhus Frederick Skinner, atau lebih dikenal dengan Skinner, adalah ahli psikolog yang lahir di Susquehanna, Pennsylvania pada tanggal 20 Maret 1904. Beliau memiliki gelar BA di Hamilton College, New York, jurusan sastra Inggris, lalu diikuti dengan Master dan PhD di Harvard University. Sempat menjadi seorang penulis dokumen hukum, dan bohemian atau seniman nyentrik, hingga akhirnya mengambil master di Harvard University untuk mempelajari ilmu psikologi. Skinner merasa gagal mendeskripsikan perilaku manusia dalam karya sastranya. Maka, ia pun mendeskripsikan perilaku manusia melalui ilmu pengetahuan. Pada tahun 1936 hingga 1945, beliau mengajar di University of Minnesota, lalu menulis buku berjudul The Behavior of Organism pada tanggal 1938. Lalu, pada tahun 1945 hingga 1948, sebagai ketua jurusan Fakultas Psikologi di Indiana University. Pada tahun 1948, ia kembali ke Harvard University. Sayangnya, beliau meninggal pada tahun 1990. Uji coba kotak tikus. Keterangan 1. Kotak Skinner ini berisi dua macam komponen pokok, yaitu manipulandum dan alat pemberi reinforcement atau penguat berupa wadah makanan. 2. Manipulandum adalah komponen yang dapat dimanipulasi dan gerakannya berhubungan dengan reinforcement. Komponen ini terdiri dari tombol, batang jeruji yang dialiri listrik, dan pengungkit. 3. Eksperimen dimulai dengan tikus yang mengeksplorasi peti sangkar dengan cara lari ke sana kemari, mencium benda-benda yang ada di sekitarnya, mencakar dinding, dan sebagainya. 4. Diharapkan salah satu tingkah laku tikus yang akan dilakukan seperti cakaran kaki dan sentuhan mocong dapat menekan pengungkit sehingga mengakibatkan munculnya butir-butir makanan ke dalam wadahnya. 5. Butir-butir makanan yang muncul merupakan reinforce bagi tikus yang disebut dengan tingkah laku operan yang akan terus meningkat apabila diiringi reinforcement, yaitu penguatan berupa butiran-butiran makanan ke dalam wadah makanan, dan di sebaliknya, ketika tidak bisa menyentuh pengungkit, maka akan diberi setruman listrik. Operant conditioning. Skinner membedakan perilaku menjadi dua jenis, yaitu yang pertama responden, yaitu ditimbulkan dari stimulus yang ada atau diberikan. Lalu yang kedua ada operant, yaitu tidak ditimbulkan dari stimulus yang ada atau diberikan, tetapi dipancarkan atau diproyeksikan dari organisme itu sendiri. Selain dua jenis utama di atas, Skinner juga berpendapat bahwa ada dua tipe conditioning, yaitu yang pertama type S atau biasa disebut sebagai respondent conditioning dan identikal atau mirip dengan classical conditioning. Disebut sebagai type S conditioning karena dimaksudkan untuk menekankan kepentingan atau keutamaan dari stimulus dalam menimbulkan respon. Lalu yang kedua adalah type R atau biasanya disebut sebagai operant conditioning. Type R melibatkan perilaku operant dan oleh karenanya memiliki nama lain operant conditioning. Tipe ini menekankan pada respon yang ditimbulkan stimulus. Lalu, stimulus penguat dibagi menjadi dua. Yang pertama, primary positive reinforcement atau penguatan positif primer. Ini adalah sesuatu yang secara alamiah memperkuat bagi organisme dan berkaitan dengan pemberian reward atau hadiah seperti makanan, minuman, atau pujian. Lalu yang terakhir adalah primary negative reinforcer atau penguat negatif primer. Adalah sesuatu yang menguatkan suatu tindakan dengan cara membahayakan, seperti suara yang amat tinggi atau makian, bahkan setruman listrik. Operant conditioning sendiri merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada hadiah dan hukuman. Jika suatu organisme yang diberi stimulus merespon sesuai dengan yang diharapkan, maka organisme tersebut akan diberi hadiah. Sedangkan, bila organisme itu tidak merespon stimulus seperti apa yang diharapkan, maka akan diberi hukuman. Penentuan pemberian hadiah dan hukuman dapat dilihat dari salah satu perspektif, type S dan type R. Entah itu dilihat dari bagaimana stimulus merangsang respon, ataupun bagaimana bentuk respon yang ditimbulkan oleh stimulus. Dari beberapa praktek operant conditioning yang dilakukan terhadap organisme, diharapkan
Organisme tersebut dapat belajar dari kemampuan untuk menemukan sebuah sebab akibat atau hubungan dari perilaku tertentu yang dikondisikan dan konsekuensinya. Contoh, jika organisme melakukan hal A, maka ia akan mendapat hukuman. Sedangkan, jika organisme melakukan hal B, dia akan mendapat hadiah. Metode pembelajaran seperti ini biasanya membutuhkan waktu untuk menyadarkan organisme yang dikenal dengan pengkondisian akan hubungan sebab akibat dari perilaku tertentu yang mereka tunjukkan. Dari proses itulah, mereka belajar apa yang benar agar mendapat hadiah dan apa yang salah agar terhindar dari hukuman, sesuai standar perilaku tertentu yang didasarkan oleh teori B.F. Skinner ini. Pengaplikasian teori Skinner. Pendapat Skinner tentang pendidikan. Menurut Skinner, belajar akan berlangsung sangat efektif apabila 1. Informasi yang akan dipelajari disajikan secara bertahap. 2. Pembelajar segera diberi umpan atau stimulus mengenai akurasi pembelajaran mereka dan diberitahu seberapa jauh anak sudah memahami informasi dengan benar atau tidak. 3. Pembelajar mampu belajar dengan caranya sendiri. Skinner berpendapat bahwa tingkah laku abnormal dapat diganti dengan tingkah laku normal dengan cara sederhana, yakni dengan memanipulasi lingkungan. Konsep impuls ID yang tertekan, inferiority complexes, anxiety, ego defense, krisis identitas, konflik ego-superego adalah penjelasan yang mengkhayal. Kelainan tingkah laku itu adalah kegagalan belajar membuat seperangkat respon yang tepat. Kegagalan belajar itu dapat berupa kekurangan tingkah laku atau behavior deficit, yaitu tidak memiliki repertoire respon yang dikehendaki karena miskin reinforcement. Lalu adalah kesalahpahaman penguatan atau schedule reinforcement error. Pilihan responnya tepat, tetapi reinforcement diterima secara tidak benar, sehingga organisme cenderung memiliki respon yang tidak dikehendaki. Lalu kesalahan memahami stimulus atau Ayler indiscriminating stimulus sering terjadi pada penderita skizofrenik dan psikotik lainnya, yakni orang gagal memilah tanda-tanda yang ada pada stimulus, sehingga stimulus yang benar dihubungkan dengan hukuman dan yang salah malahan dihubungkan dengan reinforcement. Akibatnya, akan terjadi pembentukan tingkah laku yang tidak dikehendaki. Lalu yang terakhir, merespon secara salah atau inappropriate set of response. Terkait dengan ketidakmampuan mengenali penanda spesifik suatu stimulus, orang akhirnya mengembangkan respon yang salah karena justru respon itu yang mendapat reinforcement. Contoh dari operant conditioning ialah adanya suatu pembelajaran menggunakan sistem reward dan punishment yang bertujuan sebagai konsekuensi dari perilaku. Dapat disimpulkan bahwa tingkah laku abnormal harus difahami melalui sejarah reinforcement yang diterima seseorang. Tingkah laku abnormal itu dapat diganti dengan cara sederhana, yakni dengan memanipulasi reinforcement lingkungan, mengikuti conditioning operand, dan conditioning responden. Evaluasi. Teori Skinner tidak menghargai hakikat manusia. Semua manusia bukan mesin otomatis yang bisa diatur. Teori Skinner menyertakan hukuman primary negative reinforcer yang belum tentu semua anak bisa menerimanya. Suatu bentuk hukuman juga dapat menyebabkan beberapa akibat, seperti yang pertama, efek samping emosional yang buruk. Kedua, hanya menunjukkan apa yang tidak boleh dilakukan organisme, bukan apa yang seharusnya dilakukan. Ketiga, justru menjustifikasi tindakan dan menyakiti pihak lain. 4. Bersifat sementara atau jika suatu hukuman sudah tidak lagi diberlakukan, tindakan negatif cenderung berpeluang terulang kembali. 5. Dapat menimbulkan agresi terhadap pelaku penghukum dan pihak lain. Dan yang terakhir, pencarian alternatif lain agar tetap dapat melakukan hal yang tidak diinginkan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah mendengarkan.